Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang akad murabahah, di mana tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Sebelumnya perkenalkan saya Zara Tunisa Maulidia dengan NIM 3140210015 dan saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Ekonomi Prodi S1 Akuntansi. Pengertian dari murabahah. Murabahah secara bahasa berasal dari kata rabahah yang berarti keuntungan. Karena dalam jual beli murabahah harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Menurut Al-Zuhaili tahun 1984. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati. Rukun murabahah. Yang pertama ada penjual atau bai, yaitu orang yang menawarkan atau orang yang mempunyai barang yang diperjualkan. Yang kedua ada pembeli atau musyitari, yaitu orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual. Yang ketiga ada barang atau mabi, yaitu suatu benda atau objek komoditi yang diperjualbelikan. Yang keempat ada saman, yaitu harga barang yang dijual berdasarkan harga beli ditambah keuntungan yang telah disepakati. Adapun tujuan dari akad murabahah menurut Al-Marginani yaitu untuk melindungi para konsumen yang tidak berdaya terhadap para pedagang yang curang dan tipu muslihat karena melihat konsumen tidak memiliki keahlian dalam melakukan jual beli. Ada dua jenis akad. Yang pertama, akad murabahah dengan pesanan, di mana akad ini terjadi transaksi jual beli setelah penjual membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu. Pesanan tersebut dapat bersifat maupun tidak mengikat. Apabila mengikat, maka pembeli tidak dapat membatalkan pesanan dan harus membayar barang yang telah dipesan, serta jika membayar barang yang telah dibeli nilainya berkurang sebelum diberikan kepada pembeli, tentu saja akan mengurangi akad dan penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan atau beban penjual. Sebaliknya, jika tidak mengikat, pembeli tidak wajib membayar atau dapat membatalkan barang yang telah dipesan oleh penjual. Akad murabahah tanpa pesanan. Sesuai nama jenisnya, penjualan dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari akad pembeli. Akad murabahah jenis ini termasuk bersifat tidak mengikat. PSAK nomor 102. PSAK 102. Akuntansi murabahah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 102 diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli, dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Aplikasi dari murabahah. Dalam aplikasi murabahah perbankan syariah, bank merupakan penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Aplikasi Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Ijarah Muntahiyah Bitamlik
atau biasa disingkat dengan IMBP, merupakan kombinasi antara sewa, menyewa atau ijarah, dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Berbagai bentuk alih kepemilikan IEBT antara lain, yang pertama, hibah di akhir periode sewa. Yang kedua, ada harga yang berlaku di akhir periode sewa, membeli objek sewa pada masa akhir periode penyewaan pada harga yang berlaku. Yang ketiga, harga ekuivalen dalam periode sewa, membeli objek sewa sebelum masa penyewaan berakhir dan pada harga ekuivalen. Selanjutnya, yang keempat, ada bertahap selama periode sewa atau kepemilikan atas objek sewa dialihkan secara bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa. Selanjutnya adalah aplikasi musyarakah mutanakisah, di mana aplikasi tersebut dalam operasional perbankan syariah adalah berupa kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pembelian suatu barang atau benda yang mana aset barang tersebut menjadi milik bersama. Bagian alurnya itu dapat dilihat pada skema di samping ya. Perbedaan dari ketiga yang tadi itu, yaitu dengan pembiayaan IMBP, barang yang diperlukan oleh seseorang dengan mendatangi bank syariah untuk menyewa dan pada sewa terakhir seseorang itu bisa memiliki barang tersebut. Murabahah hanya terletak di objeknya, kalau murabahah hanya berupa barang, sedangkan IMBT berupa barang dan jasa. Sedangkan pada akad musyarakah mutanakisah melakukan dua kontrak perjanjian. Yang pertama, perjanjian antara bank dengan konsumen untuk berkongsi memiliki sebuah rumah, dan yang kedua adalah perjanjian sewa menyewa ijarah, yaitu kepemilikan rumah yang diketahui nasabah dan bank, maka pihak nasabah setiap bulannya membayar sewa kepada pihak bank. Nah, selanjutnya ada penyajian piutang murabahah. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisian kerugian piutang. Keuntungan murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontrak account, yaitu piutang murabahah. Yang ketiga, beban murabahah. Tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontrak account utang murabahah. Yang keempat, ada penyelesaian piutang murabahah dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut, yaitu yang A. Memberi potongan tagihan murabahah, yang B. Melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah, yang C. Melakukan konversi akad murabahah. Selanjutnya, ada keunggulan dari akad murabahah, di mana yang pertama adalah transaksi lebih transparan, yang kedua mengutamakan kepentingan dua pihak, yang ketiga menggunakan sistem balas jasa, yaitu bukan bunga, dan yang keempat adalah keuntungannya bisa dinegosiasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata yang mungkin kurang berkenan pada para pendengar, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Zahra Tunisa Maulidia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.